Gue bakal share 10 cara jadi orang kaya atau miliarder buat orang biasa seperti kita. Tapi hanya dengan 10 menit aja diambil dari buku keuangan terbaik sepanjang masa The Millionaire Next Door. Yang garansi lu bisa kaya tapi pakai cara-cara yang sederhana dan bisa praktek langsung. Nama gue Pandeka, dulu gaji UMR, sekarang kerja belasan tahun di luar negeri, punya beberapa miliar saham dan udah lunasin beberapa properti. Belum banyak tapi alhamdulillah. Cara pertama, kebanyakan miliarder itu berhasil karena usaha sendiri, bukan karena warisan. Pernah dengar ayat ini kan? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ya buku ini juga bilang bahwa mayoritas milioner atau miliarder itu bukan dari keluarga kaya. Mereka bukan pewaris harta, mereka bangun semuanya dari nol. Banyak yang mikir nih ya dia kaya sih karena orang tuanya juga tajir. Kalau gue dikasih modal segitu juga bisa. Tapi faktanya justru orang yang sering dapat bantuan ekonomi dari orang tuanya malah lebih jarang jadi kaya. Kok bisa? Karena kalau dari kecil lo terus dikasih, lo jadi nggak belajar, nggak bertahan, nggak berjuang, nggak ngatur uang, nggak bikin keputusan keuangan lo sendiri. Productivity itu adalah skill. Produktivitas itu adalah keahlian. Dan skill itu nggak akan berkembang kalau lo kebanyakan ditolong. Buku ini ngajarin orang tua yang selalu sering kasih uang ke anaknya justru bikin anak itu nggak mandiri secara finansial. Sebaliknya, orang tua yang ngajarin hidup irit, mendorong anaknya mikir sendiri, ngebangun kebiasaan tanggung jawab bikin anak-anak itu lebih besar kemungkinannya jadi miliarder baru. Cara kedua, orang kaya beneran selalu punya rencana. Lu mungkin mikir ya, ribet amat sih rencana-rencana. Tapi coba pikir deh, bahkan Nabi Muhammad SAW aja waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau nyusun rencana super matang. Nabi bikin ya peta rute khusus, pilih guide profesional Abdullah bin Qurakis, siapin logistik dari jauh-jauh hari, sabar nunggu timing yang aman di Gua Sur. Penjelasannya jelas, kalau urusan sebesar hijrah aja direncanain sedetail itu, masa lo nggak nyiapin rencana buat hidup lo sendiri? Satu kebiasaan yang dimiliki oleh para miliarder itu konsisten menurut riset Dr. Thomas Stanley adalah mereka itu planner. Mereka punya rencana selalu. Bukan cuma rencana jangka pendek aja, mereka alokasikan waktu mereka, energi mereka, dan uang mereka secara sadar dan strategis. Mereka bukan nunggu mood buat ngatur keuangan, mereka punya jadwal. Tiap minggu kah, bulan, atau tiap tahun mikir gimana caranya nambah uang mereka. Nggak jalanin hidup keuangan secara ngasal. Gue dulu nggak bisa bahasa Inggris, gue put di buku impian gue, di notes gue mau kerja di luar negeri. Alhamdulillah cuy, udah 11 tahun ini ngurus market China, Amerika, Eropa, India. Kata orang mau kayak gue udah kayak orang India juga. Oh kawa. Data menarik dari buku No Excuse, hanya 3% orang dewasa yang punya tujuan dan rencana tertulis. Dan 3% inilah yang punya penghasilan lebih besar dari 97% sisanya digabung. Coba pendapat kalian kayak gimana? Please tulis di kolom komen biar saya belajar juga dari ceritanya teman-teman ya. Cara ketiga, orang kaya beneran itu frugal, hidupnya hemat dan sadar uang. Ini mungkin salah satu pelajaran yang paling sering disalahpahami. Karena di sosial media, orang kaya sering digambarkan sebagai punya rumah mewah, mobil sport, baju branded, belanja nggak pakai mikir. Tapi kenyataannya kebanyakan orang kaya beneran itu justru hidup sederhana. Mereka hidup jauh di bawah penghasilannya. Frugal atau hemat itu bukan pelit ya. Frugal sama dengan lo tahu mana yang penting dan mana yang buang-buang duit. Nah, lo tetap kok bisa nikmatin hidup. Tapi nggak perlu tampil berlebihan buat nyenengin atau dapat validasi orang lain. Atau buat pamer ke siapapun. Frugal itu bisa bilang enggak. Bisa atur uang dengan bijak. Bisa nabung dan invest lebih banyak. Mike Tyson, mantan juara dunia tinju, penghasilannya tuh dia 300 juta dolaran sepanjang karirnya. Dia habisin buat mobil mewah, harimau peliharaan, rumah super mahal, pesta party, gila-gilaan. Beberapa tahun kemudian bangkrut cuy. Dia tuh utangnya sampai 23 juta dolar. Jadi bukan seberapa yang lo terima, tapi seberapa banyak yang bisa lo investasiin. Nah kalau lo mau belajar investasi, gampang aman cuan 10% per tahun di tangan, lihat video yang ini ya. Cara keempat, mobil mewah belum tentu tanda orang kaya. Lo pasti sering lihat orang atau influencer bawa mobil mewah, BMW baru, Mercedes, Tesla. Dan lo langsung mikir, wah orang ini pasti kaya banget nih. Tapi menurut data, di buku The Millionaire Next Door,
Lebih dari 86% mobil mewah justru dibeli sama orang yang bukan milioner atau bukan miliarder. Artinya mobil mewah sama dengan gaya hidup, bukan indikator kekayaan. Banyak orang nggak beli mobil mahal pakai utang, cicilannya gede, nilai mobilnya terus turun. Dan mereka harus kerja lebih keras buat nutupin gaya hidup mereka. Sementara orang kaya beneran, mereka beli mobil model yang lama. Banyak yang beli mobil bekas. Mereka peduli sama fungsinya, bukan gengsi. Bahkan menurut buku Stop Acting Rich karya Dr. Thomas Daly juga, merek mobil paling banyak yang dimiliki para miliarder itu adalah yes, Toyota. Bukan Ferrari, bukan Porsche, bukan BMW. Cara kelima, pasangan yang tepat sama dengan aset finansial terbesar. Ini mungkin kedengarannya agak personal ya, tapi berdasarkan buku The Millionaire Next Door, banyak miliarder jadi kaya karena mereka menikah dengan orang yang satu frekuensi. Soal keuangan, maksudnya gimana? Bukan soal nikah sama orang kaya ya, tapi nikah sama orang yang punya nilai keuangan yang sama. Sama-sama hemat, nggak gampang FOMO atau ikut-ikutan. Sama-sama mikirnya tuh yang panjang gitu, bisa ngobrol soal uang nggak pakai ribut. Ingat ya, konflik finansial sama dengan salah satu penyebab terbesar perceraian. Perceraian sama dengan hancurnya aset dan stres mental. Alhamdulillah istri gua ya, dia kan kerja dan punya gaji sendiri. Yang gue bilang duit kamu ya duit kamu, tapi duit aku ya duit kamu. Tapi tetap aja kalau mau beli barang kayak tas, ya tas cewek-cewek gitu pasti izin. Padahal kan duit dia sebenarnya. Dan belinya paling 5 tahun sekali. Diajak ngirit buat lunasin rumah mau. Dan karena penghasilan gue sebenarnya cukup, gue minta setengah dari gaji dia buat investasi. Alhamdulillah mau juga. Ya, intinya alhamdulillah satu visi gitu. Oke, cara keenam, orang kaya tahu kapan harus bilang cukup. Kebanyakan dari kita punya mindset kalau gaji gue naik 10 juta lagi, pasti gue bahagia. Tapi faktanya nggak akan ada ujungnya. Tanpa definisi cukup, kita akan terus ngejar angka baru, nggak pernah puas. Ngerasa kekurangan walaupun sebenarnya udah lebih dari cukup. Dan ini bikin kita kehilangan arah hidup. Di buku The Millionaire Next Door dijelasin bahwa milioner atau miliarder sejati punya definisi pribadi soal cukup. Mereka nggak ngejar status, nggak cari validasi. Mereka fokus ke hidup sederhana, nikmatin keluarga, investasi pelan-pelan, biarkan waktu dan compound interest atau bunga berbunga ngerjain sisanya. Yang bikin mereka kaya, mereka nggak peduli omongan orang, validasi orang. Konsisten aja kerja keras, fokus ke hidup yang mereka inginkan. Bukan daya hidup orang lain gitu. Intinya apa sih? Bersyukur. Cara ketujuh, rumah kecil lebih baik daripada rumah gede yang bikin nombok. Rumah itu salah satu pengeluaran terbesar buat kebanyakan orang. Dan banyak orang berpikir kalau gue sukses nih ya, gue harus punya rumah yang gede banget. Gue bisa ngambil KPR yang besar karena bank bilang gue sanggup. Tapi di buku The Millionaire Next Door, justru ditekankan orang kaya beneran gak beli rumah terlalu besar. Mereka beli rumah secukupnya aja. Kenapa? Karena kalau lo bayar cicilan rumah yang terlalu besar, semua uang lo bakal habis buat bayar bunga dan biaya hidup. Nggak peduli seberapa hemat lo di makanan atau belanja, kalau cicilan rumah lo tuh terlalu tinggi, keuangan lo tetap bakal bocor setiap bulan. Bahayanya lagi kalau lo tinggal di lingkungan kelas atas, yang elit, lo bakal keikut tekanan buat terus upgrade gaya. Hidup kayak punya mobil mewah, dapur yang keren, furniture yang gaul banget, liburan keluarga yang kemana-mana. Solusinya pilih rumah yang lo butuh, bukan rumah yang bikin lo terlihat kaya. Rumah itu tepat buat hidup, bukan buat pamer. Semakin kecil pengeluaran lo, semakin besar ruang buat nabung, investasi, dan bebas finansial lebih cepat. Berarti setuju nggak? Coba deh tulis di kolom komen juga. Cara ke-8, orang kaya milih karir dengan cerdas, bukan asal keren. Satu hal menarik dari riset di Millionaire Next Door buku ini, mayoritas milioner atau miliarder itu bukan influencer, bukan CEO startup keren, dan bukan pekerja di industri yang hype, yang gaul. Mereka kebanyakan justru ke bisnis kecil, pemilik jasa servis orang yang kerja di industri ya biasa-biasa aja. Tapi mereka konsisten dan ahli banget di bidangnya. Jadi lo nggak harus jadi pebisnis buat jadi kaya. Emang sebagian besar miliuner di buku ini adalah pemilik bisnis. Tapi banyak juga yang kerja di profesi stabil dan mereka bisa jadi kaya karena mereka tahu apa yang mereka bagusnya gitu. Dan mereka fokus di situ aja sampai jadi expert. Nggak usah kejar keren, kejar yang konsisten. Orang kaya justru milih bisnis yang nggak terlalu rame, nggak trending, tapi punya pendapatan stabil dan loyal customer.
Gue tau orang yang punya bengkel atau warung makan gak pakai AC, atau tukang kelontongan, atau kasih jasa cuci tangki, tapi duitnya miliaran. Anaknya semuanya sekolah di luar negeri, bisa naik haji. Gue juga sehari-hari jualan minyak ya, dulu jualan pasta gigi. Kerja nggak harus keren guys, buat bahan jadi ngobrol dan sombong-sombongan pamer-pameran di keselamatan orang. Yang penting tuh kerja, cuannya jalan terus, bertahun-tahun gitu cek. Cara ke-9, orang kaya beneran prioritaskan kebebasan finansial. Orang-orang yang beneran kaya itu nggak peduli kelihatan kaya. Yang mereka utamakan justru kebebasan finansial. Mereka nggak cari status sosial, nggak ngoyo pengen diakuin. Dan nggak sibuk nunjukin kesuksesan ke orang lain gitu. Di dunia sekarang ya gampang banget buat kelihatan kaya. Lo bisa sewa mobil mewah, beli barang branded pakai cicilan, ambil KPR buat rumah besar yang sebenarnya lo nggak mampu. Tapi faktanya itu semua bisa bikin lo makin miskin. Karena semua itu dibiayai utang dan cuma pengen pamer doang buat gaya hidup diakuin orang lain. Sementara itu orang kaya beneran berdasarkan buku ini paham bahwa nilai uang yang paling tinggi itu bukan buat beli barang, tapi buat beli waktu, kebebasan, rasa tenang, peaceful bro, hati adem, hidup barokah. Punya active income, naikin active income, tapi tetap mikir gimana punya passive income. Duit ditarik gak habis-habis. Bisa nih dengerin video ini buat karyawan bisa cepet pensiun. Cara ke-10, miliarder itu orang biasa, bukan seheboh yang lo kira. Kalau lo ngebayangin sosok miliuner atau miliarder mungkin yang muncul di kepala lo adalah CEO di kantor gedung kaca, punya jet pribadi, tinggal di Beverly Hills atau di Pondok Indah, koleksi mobilnya supercar semua. Tapi realitanya menurut riset di buku ini, mayoritas miliarder itu orang biasa, kayak lo dan gue. Mereka nggak tinggal di lingkungan elit, nggak bawa mobil mewah terbaru, pakai baju biasa-biasa aja gitu. Mereka hemat, konsisten nabung dan investasi, nggak suka pamer, fokus ke jangka panjang, selalu punya rencana, dan mereka tuh irit, dan mereka cerdas dan disiplin soal keuangan. Kalau mau lihat 10 buku yang rubah hidup gue dari gaji UMR sampai hari ini, bisa keep video ini. Dan kalau mau gue ajarin investasi yang mudah, bisa keep video ini juga. Thank you for watching. Ciao.